Halo, semoga sehat selalu dan terus semangat untuk berkarya. Laporan. Ya, laporan dianggap sesuatu yang menakutkan. Seakan itu adalah penghakiman dari apa yang kita lakukan. Di sisi lain, kalau sudah terbiasa bikin perencanaan nih, biasanya terbiasa juga bikin laporan. Kalau ndak anggap serius perencanaan, biasanya juga gak bakalan urusin laporan. Bener nggak? Misal, "Halo gampang mah, yang penting latihan dulu, ntar lihat aja hasilnya." Siapa yang akrab frasa seperti itu? Perencanaan adalah hal yang kita janjikan kepada pimpinan. Sedangkan laporan adalah tanggung jawab kita kepada pimpinan dari hasil kerja kita. Yang selanjutnya, dari laporan muncullah evaluasi. Nah, ini dia nih, alasan terbesar nggak mau buat laporan. Nggak mau dievaluasi. Karena kalau laporannya jelek, ketahuan kelemahannya, ntar dipecat. Padahal, evaluasi atau laporan itu bisa jadi senjata kita untuk dealing more ke pimpinan loh. Oke, saya coba menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan mengapa diperlukannya laporan. Apa yang dievaluasi, bagaimana prosesnya, dan bagaimana pelaporan yang objektif namun tetap membuat organisasi berjalan dengan baik. Banyak sekali pendekatan lain yang bisa di-approach tentang bagaimana menerapkan evaluasi. Namun kembali, ini hanya yang saya tahu. Dari sekian banyak alasan, saya akan menjelaskan dari dua sudut pandang mengapa evaluasi penting. Yang pertama adalah PDCA cycle. Setelah merencanakan, lalu kita melakukan apa yang kita rencanakan. Bener nggak sih? Kalau beda, ya ngapain bikin perencanaan? Ya kak? Lalu kita cek apakah sesuai dengan tujuan kita hasilnya. Apakah sesuai dengan perencanaan kita prosesnya. Jika tidak sesuai, maka kita membuat adjustment untuk rencana selanjutnya. Kalau menganut ilmu sambung-sambungan nih, jadi ada practice plan, harusnya ada practice report. Ada game plan, harusnya ada game report. Ini mah gampang, kan ada box score statistician, ya nggak? Lalu ada perencanaan yang dibuat di awal musim. Artinya, harus ada end of season report. Analoginya seperti itu ya rekan-rekan. Tidak segampang itu Anyway, kenapa sih semua ini penting? Ya, ini adalah bentuk tanggung jawab profesi kita saat kita bekerja untuk suatu organisasi yang mempunyai target, mempunyai tujuan. Dan sepertinya semua organisasi punya tujuan sih, apapun itu. Sudut pandang kedua adalah dari beberapa organisasi atau perusahaan. Yang pertama OKR namanya, Objective and Key Result. Andy Grove disebut sebagai bapak dari OKR. Beliau membangun dan mengembangkan Intel. Objektif adalah apa yang mau dituju, visi, moto organisasi, dan key result adalah langkah-langkah terukur yang menjadi kunci mewujudkan rencana itu tadi. Ada yang mirip dengan OKR. Mark Benioff menjadi pioner V2MOM yang digunakan di Salesforce. Adalah visi yang menjelaskan tujuan atau moto dari organisasi, lalu value, apa saja yang penting dari visi tersebut, bagaimana mewujudkannya, prediksi halangan yang terjadi, dan sesuatu yang terukur yang menandakan kita berhasil atau tidak. Itu yang disebut V2MOM. Objektif, visi, dan value biasanya ditetapkan oleh pimpinan. Sedangkan KR dan MOM adalah hasil terjemahan dari orang-orang di bawah pimpinan. Nah, pimpinan membahas why-nya, sesuatu yang dituju itu apa. Berikutnya, bawahanlah yang menyusun how dan what-nya. Begitulah gambaran sebuah organisasi berjalan. Saya akan membuat contoh seperti ini. Musim ini saya akan meningkatkan sisi serang saya. Untuk mewujudkan itu, saya perlu meningkatkan penguasaan bola setiap pemain, decision making on ball movement, dan yang paling penting adalah kualitas tembakan. Dari situ, saya akan mendetailkan lagi dengan plan, practice plan, game plan, dan perencanaan satu musim tentunya.
Meningkatkan offense adalah objektif pada OKR sekaligus visi pada Vitumam. Selanjutnya, 3 hal ini adalah value yang penting dari visi tersebut, value yang penting dari objektif tersebut, yang diterjemahkan lebih detail dan rinci di latihan yang terencana, sesuai dengan objektif dan visi tadi. Sehingga metodenya terpaparkan dengan jelas, halangan apa saja, dan diukur di sesi latihan, melalui tracking pastinya. Hal ini semua adalah key result dari OKR. Nah, PDCA cycle yang menjaga roda tetap berjalan sekaligus tidak keluar dari jalur. Proses PDCA terjadi bukan di pimpinan, tetapi di anggota di bawah pimpinan. Seperti saya sebutkan sebelumnya, beberapa perusahaan menggunakan ini. Nah, kenapa sih kita nggak contek aja ya caranya? Toh, sudah ada buktinya kalau berhasil. Lebih dalam sudah saya tulis di Medium saya dengan judul Mesin Organisasi. Linknya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Kalau ingin lebih dalam lagi, silahkan baca buku John Doerr yang judulnya Measure What Matters. Masih mikir laporan itu gak penting? Masih mikir report itu gak guna? Gak guna sih kalau gak ada perencanaan. Banyak orang yang paham bikin perencanaan, bikin plan. Tapi banyak juga yang gak mau secara konsisten untuk membuat terus-menerus. Udah gitu gak mau dievaluasi lagi. Jangan sampai ya rekan-rekan. Moto organisasi yang dicanangkan pimpinan harus kita wujudkan. Visi organisasi harus kita capai. Nggak cuma datang latihan, terus pulang, terus besok begitu lagi, dan terus. Itu kenapa pekerjaan yang berbau perencanaan biasanya mahal harganya. Apalagi perencanaan ditambah melaporkan. Evaluasi itu sebuah kesimpulan menurut saya. Kesimpulan dari hasil laporan. Tapi laporan itu ada banyak macamnya. Yang saya tahu ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah monitoring, yaitu pendampingan. Fungsinya untuk mencegah organisasi keluar jalur. Misalnya, follow up dari practice plan yang berupa practice report. Dalam bukunya yang berjudul Monitoring Training and Performance in Athletes, Mike McGuigan menjelaskan salah satu fungsi monitoring adalah mencegah hal-hal negatif seperti overachieving, overtraining, sickness, dan cedera. Yang kedua adalah measurement atau pengukuran. Untuk mengetahui kondisi real, apa sih yang diukur? Ya apa aja yang bisa diukur dan yang perlu diukur. Misal nih, saya mengukur waktu tempo pemain untuk sprint 20 meter. Atau saya tracking rata-rata turnover dari passing. Nah, semuanya bisa diukur. Yang pasti, yang diukur itu yang sesuai dengan perencanaan, ya kan? Yang terakhir adalah assessment atau ujian. Nah, ini disesuaikan dengan jangka waktu dan juga apa yang diujikan. Pernah nggak ujian di awal masuk? Ada sih namanya pretest. Tapi kebanyakan kita diuji setelah menempuh suatu proses. Apakah proses tersebut berhasil atau tidak? Itu gunanya assessment. Misalnya, 6 minggu ke depan, offense harus sudah fluid ditandai dengan turnover percentage di bawah 30% di internal scrimmage. Nah, 3 hal ini adalah kunci agar PDCA cycle berjalan dengan kecepatan yang diinginkan dan mencapai target tepat seperti objektif yang ditentukan oleh pimpinan. Semuanya bisa diukur, ya, tapi yang dievaluasi adalah yang berhubungan dengan perencanaan. Contoh, saya menunjukkan sebuah laporan tengah musim dari tim bola basket sebagai berikut. Pada tengah musim 2020, untuk sisi bertahan ternyata menurun. Yang sebelumnya field goal percentage lawan hanya mencapai 28%, sekarang naik menjadi 32%. Berarti defense-nya menurun dong. Ditambah yang sebelumnya lawan hanya bisa 7 kali offensive rebound, sekarang malah lawan bisa bikin 9 kali offensive rebound per game. Ini mah menurun nih defense-nya. Si bos bilang,
Sini, saya mau ketemu nih sama pelatih. Gimana sih performa timnya kok turun? Kan? Si coach menjawab, Pak, Bapak tenang dulu. Di 2 slide sebelumnya kan saya bilang, Pak, perencanaan saya adalah meningkatkan sisi serang, Pak. Salah satunya meningkatkan kualitas tembakan kita. Dan di kolom berikutnya sudah terbukti, Pak, kalau tembakan tim kita naik, Pak, persentasinya. Pergerakan tanpa bola dan penguasaan bola juga membaik loh, Pak. Buktinya, turnover tiap pertandingan turun, Pak. Sering nggak seseorang dievaluasi yang nggak jelas oleh bosnya? Salahnya sendiri nggak bikin perencanaan, ya gak? Enak kan kalau bikin laporan? Justru laporan itu yang menjaga kita keep on the right track. Lah kalau nggak ada data yang tersaji, gimana bikin laporannya? Bikin aja sendiri, tracking aja sendiri apapun yang Anda perlukan. Data itu bisa dipakai sebagai acuan dan pacuan. Coach Male yang kasih tahu saya tentang hal ini. Oke, bayangkan sekarang kita berada di sini. Jika ada data tim juara misalnya, maka itu bisa kita jadikan acuan dalam berproses. Jelas gapnya, jelas yang kita kejar, dan proses latihan kita menuju ke acuan tersebut. Jika tidak ada data tim juara atau data tim yang ingin kita kejar, maka gunakan data tim sendiri sebelumnya sebagai pacuan. Maka proses development-nya adalah bagaimana menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga kita bisa lebih besar di hal yang memang kita rencanakan, sesuai dengan tujuan kita. Ingat ya, yang diukur itu yang berhubungan dengan perencanaan. Laporan adalah bukti tanggung jawab dengan kerjaannya. Entah itu membuktikan kerjaannya berhasil ataupun tidak. Namun membuktikan pekerja itu bertanggung jawab. Ya nggak? Semangat berkarya teman-teman. Sehat selalu ya.